Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi gue mau cerita dulu sedikit sebelum kita mulai videonya. Gue tuh kan pengen banget ya kayak nguploadnya tuh sering, terus konsisten gitu kan. Gue pengen banget, cuman ya yang baru jadi ibu, new mom, mungkin kalian ngerti gimana hektiknya tuh, gimana hektiknya jadi ibu, seorang ibu bener-bener. Apalagi gue gak pakai babysitter dan helper, jadinya ya agak sedikit kerepotan gitu guys. Makanya gue minta maaf banget kalau misalkan videonya jarang-jarang upload ya. Oke, kali ini gue akan bahas trimester kedua. Sesuai janji gue akan bahas trimester 1, trimester kedua, trimester ketiga. Waktu itu gue udah sempat filming juga guys, tapi itu gue nguploadnya kelamaan karena ada satu dan lain hal deh yang bikin gue nggak jadi ngupload, mundur, makanya gitu deh guys. Nah yaudah deh, kita mulai. Oke, keep on watching. Oke, guys, jadi kita udah masuk ke trimester kedua ya, which is itu 4, 5, dan 6 bulan, itu trimester kedua. Kita akan bahas seperti biasa, seperti di video sebelumnya yang di trimester pertama. Kita akan bahas di trimester kedua ini apa aja sih guys yang terjadi dalam tubuh kita, terus bayinya juga udah sampai mana, bisa ngapain aja, perkembangannya udah sampai mana aja. Oke. Ini dari pengalaman gue ya guys ya, dari pengalaman gue. Jadi apa aja sih yang gue rasain selama trimester kedua ini, oke? Oke guys, jadi waktu di trimester kedua ini gue ganti dokter karena dokter yang pertama itu menurut gue nggak gitu, karena kan yang namanya dokter cocok-cocokan ya guys ya. Nah di gue itu dokter yang pertama itu menjelaskannya kurang ngena gitu, kurang detail. Jadi gue kan bingung harus nanya apa, terus gue juga kan baru, gue juga nggak ngerti harus ngomong apa, nanya apa, gue juga nggak tahu gitu. Nah akhirnya karena dokter yang pertama gue datang ini nggak terlalu komunikatif, akhirnya gue searching, terus gue cari deh dokter yang bagus itu siapa ya di rumah sakit itu. Nah ternyata gue searching banyak yang merekomendasikan dokter Larry. Hai dokter Larry, kalau nonton ini ya ampun gue kangen banget. Nah dokter Larry ini waktu pertama gue datang, gue seperti biasa reservasi dulu di WhatsApp Geraha Bunda karena dulu masih pakai WhatsApp. Kalau sekarang gue masih follow Instagramnya, jadi gue lihat sih itu udah pakai APK, cuman gue nggak tahu juga zaman dulu gue tuh pakainya WhatsApp gitu. Akhirnya gue reservasi untuk dokter Larry, ketemuan gitulah ya. Ini tuh dokter Larry tuh penuh terus guys. Nah makanya kalau sehabis kontrol kita harus booking untuk bulan depannya gitu. Nah kebetulan dokter Larry ini masih ada slot waktu pas gue mau kontrol. Nah akhirnya gue kontrol lah ke dokter Larry. Nah pertama, first impression gue ketemu sama dokter Larry ini gak baik banget guys. Baik, dan gue ngerasa cocok banget karena ngademin gitu, nggak nakut-nakutin. Terus pas gue di USG pertama kali sama dia jelasin semuanya, ini tuh apa, bener-bener kayak guru ngasih tahu ke murid guys. Jadi kayak, ibu ini tuh ininya ya, bener-bener sedetail itu tanpa kita harus nanya. Dan kalaupun misalkan dokter larinya ada yang ketinggalan untuk menyampaikan apa gitu, misalnya kita mau nanya aja guys, kayak misalkan dok air ketubannya bagus nggak, tapi selama gue kontrol dokter Larry tuh pasti banget ngecek air ketubannya, terus pergerakan janinnya selengkap itu. Dan akhirnya dia ngeprint hasil USG-nya. Ini guys hasil USG di bulan keempat. Yes, di sini ya bulan keempat. Meskipun gue nggak ngerti ini tuh apa ya guys ya, tapi setidaknya kan ada nih, di sini ada rekam jantung bayi, terus di sini juga ada ya beberapa foto-foto bayi, foto-foto janinnya kita loh. Jadi kita tuh meskipun nggak ngerti tapi kan happy aja gitu kan ya guys, lihat oh janinnya begini gitu loh. Terus dokter Ari tuh kasih tahu, ini ya bu, ini tuh
tulang ininya, tulang kepalanya, apa segala macam. Bener-bener detail, sedetail itu. Makanya gue cinta banget sama dokter Leri. Pengen banget gue ketemu sama dokter Leri, kangen banget kan. Sudah 6 bulan yang lalu kita tidak berjumpa karena anak gue sekarang umur 6 bulan mau 7 bulan. Oke, move on. Terus apa aja sih perubahan yang ada di tubuh kita? Nah guys, perubahan yang ada di tubuh kita ini di trimester pertama yang gue rasain itu, di trimester kedua yang gue rasain itu di 4 bulan gak begitu ada perubahan apa-apa ya guys. Maksudnya kayak biasa aja, perut gue juga belum kelihatan, cuman udah agak keras-keras gitu di bulan keempat. Terus di bulan keempat juga ya perut agak-agak udah mulai keras gitu loh guys. Terus kenaikan berat badan. Nah kalau gue sih gini ya guys, ini ada pro kontra juga ya. Ada yang kayak ya udah makan aja segala macam, tapi ada juga dokter yang kayak menyarankan untuk distabilkan gitu. Maksudnya bukan diet, tapi distabilkan karena biar bayinya tidak terlalu besar di dalam kandungan, terus juga kitanya nggak terlalu gemuk gimana gitu, tapi sehat gitu. Nah gue tuh punya patokan tiap bulannya itu kenaikan berat badan gue harus 1-2 kilo aja, nggak boleh, kalau bisa nggak boleh lebih. Tapi selama itu sih gue sama hamil gue ya naiknya 2 kiloan aja gitu, nggak lebih gitu. Nah, selain kenaikan berat badan yang udah mulai signifikan 1-2 kilo per bulannya ya guys ya, per bulannya, terus kita juga udah mulai ngerasain nafsu makan yang membaik. Nah, gue ini emang tipikal mami yang nggak muntah-muntahan gitu loh guys. Kan ada ya yang ibu hamil tuh yang muntah terus gitu. Nah, gue itu muntahnya cuman 2 bulan, jalan ke 3 bulan, abis itu nggak ada tuh muntah-muntahan. Tapi kalau misalkan kalian lagi hamil dan kalian terus muntah-muntah kayak gitu, mending konsultasiin dulu sama dokternya. Biasanya dokter suka, emang ada sih guys yang kayak gitu, yang suka sering muntah, sering capek, ada yang kayak gitu. Tapi gue bersyukur waktu gue hamil anak gue ini, gue nggak ada muntah yang gue muntah, tapi itu di trimester awal doang, 2 jalan ketiga. Habis itu nafsu makan gue bener-bener bagus. Gue makan semuanya guys. Gue tuh nggak ada pantangan karena dokter Leri tuh bilang kayak gini ke gue, ibu sorry, ibu hamil itu bukan orang sakit, jadi ibu makan aja apapun yang ibu mau, makan aja. Yang nggak boleh itu cuman makanan mentah guys, nggak boleh makan mentah. Kayak misalkan sushi kan ada yang mentah juga ya, sashimi setengah mateng, yang kayak telur setengah mateng gitu tuh nggak boleh. Terus mungkin steak yang medium, apalagi yang rare ya nggak boleh. Pokoknya tidak boleh makan makanan yang setengah matang ataupun yang mentah, apalagi karena ada bakteri salmonellanya. Terus kerang-kerangan juga kalau bisa dikurangi sedikit gitu loh, dikurangi. Jadi makannya nggak boleh boom gitu, jadi sedikit aja gitu, jangan terlalu heboh makan kerang-kerangan itu sih. Terus apalagi yang nggak boleh dimakan ya, dokter tadi sih bilangnya semuanya boleh dimakan, jadi akhirnya gue makan aja semua guys. Terus selain nafsu makan yang sudah membaik, payudaranya sudah mulai nyeri. Itu gue rasain udah mulai di bulan kelima, jalan bulan ke-6. Itu tuh payudara gue tuh nyeri banget guys, bener kayak orang yang mau menstruasi. Kalian tahu kan kalau kalian menstruasi tuh sakitnya kayak apa, nyerinya kayak apa. Nah itu kayak gitu, tapi setiap hari gitu. Udah kayak gitu. Dan di 6 bulan itu gue udah keluar kolostrum. Kolostrum tuh apa sih? Kolostrum itu air susu ibu ASI, tapi yang keluarnya itu kolostrum. Itu tuh kayak cairan berwarna kuning gitu guys, kental banget. Nah itu tuh bagus banget buat nanti ketika bayi udah lahir terus kita kasih ASI, itu bagus banget buat daya tahan tubuhnya dia. Habis itu nyeri punggung, bener guys, nyeri punggung itu bener-bener gue rasain. Jadi punggung gue kayak kalian mau dapat kan kayak suka sakit punggung gitu kan guys, sakit punggung, nyeri punggung gitu.
pegel-pegel gitu. Nah gue rasain itu udah mau 5 jalan ke 6, itu udah bener-bener aduh sakit gitu, pegel, bukan sakit sih, pegel gitu. Rasanya tuh pengen truk gitu guys, rasanya tuh pengen dipijit sama orang terus di truk gitu rasanya. Cuman gue tuh jadi kayak aduh pengen gitu loh, tau gak sih guys yang truk gitu, gue pengen gitu, cuman aduh ditahan-tahan, gue tahan. Terus udah kayak gitu, karena si pegelnya ini makin hari makin menjadi, enggak juga sih guys, tapi konsisten gitu, terus aja setiap hari kayak gitu. Gue sih lebih menyarankan untuk diusap aja guys, jadi jangan nggak usah dipijit ya. Gue biasanya usap aja pelan-pelan gitu, atau sama suami minta pijitin bentar aja, diusap, jangan dipijit-pijit, diusap aja, usap halus kayak gitu. Terus sudah muncul stretch mark. Iya, ada sebagian orang yang sampai 9 bulan pun tidak ada stretch mark. Dia stretch marknya itu muncul ketika bayinya sudah lahir, ada yang seperti itu. Ada juga yang kayak gue udah ada stretch mark tapi sedikit gitu guys. Itu tuh udah mulai ada di gue nggak ada di perut tapi ada di paha gitu, karena sudah mulai. Kenapa sih bisa terjadi stretch mark? Why? Kenapa? Karena ini tuh si kulit itu guys kayak nge-stretch, namanya juga stretch ya, narik gitu guys, udah mulai narik karena kita kan ada pertambahan pertambahan berat badan. Akhirnya si kulit ini dari gini nih, dari lagi santai-santai nih, ternyata tumbuh lemak segala macam yang bikin berat badan kita naik, akhirnya kulitnya harus meregang, jadi ada tarikan gitu. Nah itu udah jadinya stretch mark gitu. Nah si stretch mark ini guys nggak bisa sekonyong-konyong hilang gitu. Sekonyong-konyong apa ya, tiba-tiba hilang gitu. Makanya lebih baik kan mencegah daripada mengobati. Tapi gue juga sudah mencegah guys, tapi nggak tahu kenapa susah banget buat dia nggak datang gitu. Jadi dia datang aja gitu, dia maunya datang terus. Jadi gue udah pakein oil, terus bio oil gue udah pakai, terus minyak zaitun gue udah pakai, jadi gue pijit gitu ya, tetap aja dia muncul. Gue juga nggak ngerti. Ya sudah lah ya, memang itu sepertinya takdir ibu hamil gitu guys. Oke guys, terus bayi. Sekarang bayi kan dari perubahan yang ada di tubuh kita tuh udah ngapain aja sih di trimester kedua. Sekarang bayi tuh udah bisa ngapain aja sih bayi tuh di trimester kedua ini. Bayi sudah bisa kelihatan jenis kelaminnya. Ini paling seru banget. Gue tuh paling menunggu tau guys, kayak aduh pengen cepet-cepet 4 bulan jangan 5 bulan gitu, biar gue bisa tahu jenis kelaminnya apa gitu. Akhirnya tuh guys, gue pas 4 bulan itu kan gue datang ke dokter Leri ya, terus gue bilang, dokter Leri kan ngejelasin seperti biasa. Terus dokter Leri bilang, Bu udah bisa kelihatan loh jenis kelaminnya, mau dilihat sekarang apa nanti mau surprise aja waktu pas dia udah lahir? Gue kan heboh banget ya, gue bilang sekarang aja dok, sekarang aja saya mau lihat sekarang gitu. Nah kita tuh harus kasih afirmasi positif guys ke janin kita. Jadi sebelum datang ke rumah sakit, gue tuh bilang sama anak gue kayak gini, Dek nanti kalau udah sampai rumah sakit, Dede kasih tahu ya jenis kelaminnya apa gitu. Jadi kasih tahu ya ke dokternya, nih dok aku nih laki-laki, atau nih dok aku nih perempuan, kamu kasih tahu ya sama dokternya gitu. Terus kita ngobrol aja sering kayak gitu. Terus waktu pas sampai waktu sampai dokter Leri itu lihat, wah ini mah kelihatan banget dong Bu, tuh lihat, jadi si bayinya itu lagi bener-bener kelihatan deh guys gitu, si kelaminnya tuh Bu ada monasnya. Gue langsung cowok dong gitu kan, happy banget guys. Iya tuh Bu ada monasnya. Terus gue happy banget di situ. Terus kayak itu dok tapi gimana ya, itu si hasil USG-nya ini tuh bisa dipercaya berapa persen? Gue selalu bilang kayak gitu ya. Terus kata dokternya gini, Bu kita nggak bisa jamin ini bener bakal jadi laki-laki.
soalnya kan ini kan cuman dari USG doang, nanti kelihatan bener-bener kelihatannya kan nanti setelah lahir. Oh gitu, tapi seenggaknya kita sudah punya gambaran gitu guys. Nah tapi gue juga mau kasih tahu ke kalian, kadang gini loh guys, USG itu tidak 100% akurat, makanya dokter Lari juga bilang tidak begitu akurat. Ini kan hanya kita menerka-nerka ya, apa yang terlihat di USG ya dokter baca gitu. Ada juga temen gue yang wah ini perempuan, taunya laki-laki guys, ternyata dia hiding. Apa tuh, jadi waktu pas di USG Monasnya ini ngumpet, jadi nggak kelihatan. Akhirnya dikasih taunya this is female, but setelah berapa bulan baru ketahuan guys, berapa bulan dia terus cek lagi, ternyata pas dicek male. Kan jadi kayak aduh, udah beli ini udah beli itu gitu. Jadi saran gue sih jangan terlalu mempercayai USG, karena dokter itu membaca hanya apa yang terlihat dari USG-nya aja guys. Jadi belum tentu 100% jadi bener itu laki-laki atau itu perempuan gitu. Kadang gitu, kadang dia hiding gitu guys. Jadi disangkanya perempuan, taunya beberapa kali USG perempuan, taunya pas akhir-akhir kok laki-laki. Nah itu bisa kejadian loh guys kayak gitu. Terus perkembangan bayi selanjutnya yakni pernapasan bayi sudah mulai bekerja, jadi paru-parunya sudah mulai terbentuk, jadi dia sudah mulai bisa belajar untuk bernafas gitu loh guys. Selebihnya sih gue tuh seneng banget guys download aplikasi yang namanya Pregnancy Plus. Kalian bisa cek di App Store atau di Google Play, kalian cari deh Pregnancy Plus. Itu bener-bener guys, jadi kita tuh tahu ya, gue juga di video sebelumnya gue udah pernah bilang si Pregnancy Plus ini, jadi bener-bener guys si Pregnancy Plus ini membantu kita buat tahu perkembangannya janin kita, bukan janin kita sih, janin pada umumnya. Kita bisa tahu nih janin pada umumnya ini umur sekian minggu sampai sekian minggu tuh ngapain aja. Dia tuh ya dari perharinya dia ada update perharinya tuh janin tuh ngapain, per minggunya ada, terus ada artikelnya, terus kita tuh seru-seru banget ya guys. Jadi kayak aplikasinya tuh bener-bener bermanfaat banget. Gue bener-bener sesuka itu sama aplikasi itu. Kalian bisa coba cek, kalian nanti tinggal masukin haid terakhir kalian, jadi kalian bisa tahu kalian itu sebenarnya hamilnya berapa minggu sih. Dan ternyata pas gue compare sama si USG-nya itu sama loh guys, jadi USG-nya sekian minggu, ternyata di aplikasinya juga benar sekian minggu gitu. Nah guys, terus cek apa aja sih selama trimester kedua ini gitu. Nah USG yang paling penting, kalian harus ngecek jantungnya, terus ngecek air ketubannya. Kalian harus tanyain, kalian wajib tanyain banget sama dokternya. Kalau dokternya komunikatif syukur, kalau enggak kalian tanya air ketubannya gimana dok, bagus enggak, banyak enggak gitu. Terus detak jantungnya gimana, bayinya perkembangannya gimana gitu. Kalau gue nggak nanya dulu karena dokter Laris sudah menjelaskan sebegitu detailnya. Dan di bulan kelimanya, jadi ini yang tadi bulan keempat, ini bulan keempat, terus di bulan kelimanya ini gue USG lagi, dan di bulan kelima ini dokter Lari suruh gue cek lab. Dokter Lari kasih kayak apa ya, bukan rujukan apa ya, apa sih pokoknya kertas gitu buat gue cek lab gitu, apa aja sih yang harus gue cek gitu. Nah di sini gue cek deh, cek berat, cek tensi segala macam, cek darah segala macamnya, pokoknya dokter Lari checklist-checklistin gitu apa aja yang harus gue cek. Nah waktu itu gue ngeceknya nggak di rumah sakit guys, nggak di rumah sakit Geraha Bunda. Gue ngeceknya itu di laboratorium kesehatan di dekat rumah sakit Hasan Sadikin Bandung ya. Itu ada laboratorium lab gitu, lab pemerintah. Itu harganya jauh lebih murah guys, dan lengkap juga, terus akurat. Karena kenapa akurat ya, pasti akurat karena itu kan punya pemerintah, jadi harus akurat. Nah ini gue cek banyak banget nih guys, gue cek banyak banget. Di sini ada glukosa darah
itu kayak diabetes gitu loh guys. Glukosa darahnya gue dicek, terus hemoglobin, leukosit, trombosit, hematokrit, gue nggak ngerti, eritrosit, MCV, MCH, MCHC, gue nggak ngerti pokoknya apa. Pokoknya itu semua gue tes. Terus juga banyak banget loh guys tesnya. Ada lagi di sini dicek urin juga. Untuk cek urin itu dicek warnanya, kejernihannya, terus berat, leukosit, nitrit, protein, glukosa, urobilinogen, gue ngerti, bilirubin, darah, leukosit, segala macam. Pokoknya dicek. Pokoknya semua yang dokter Larry checklist itu gue kasih deh ke si petugas labnya. Nanti kan ditanya, ibu mau cek apa aja, ini kasihin aja tuh si itunya. Sama tes HIV. Mana ya cek HIV nya? Gue juga dicek HIV loh guys. Nah, nih ada anti HIV screening HIV, terus aglutinasi, segala macam nih guys. Ini non reaktif, negatif, hasilnya bagus. Nah, semuanya setelah gue tes ini, gue balik lagi ke dokter Larry di bulan ke-6. Gue kasih hasil ini. Nanti dokter Larry tuh ketika selesai USG, terus gue kasih, dok, ini ya hasil labnya gitu. Ini hasil labnya tuh. Oh iya, ternyata dicek sama dia. Oh iya, bagus. Habis itu dia cepret deh di sini, biar kita punya historinya gitu. Dan tentunya kita dicek lagi USG di bulan ke-6. Seperti biasa nih di bulan ke-6 tuh. Nah, ini mah kan bulan ke-6 tuh masih trimester kedua ya guys ya, 4, 5, 6. Di bulan ke-6 tuh perut kita tuh udah kelihatan jauh berbeda dibanding awal gitu guys. Makanya gue sering fotoin banget nih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, segala macam gue fotoin perut gue sampai di bulan ke-6. Tapi di bulan ke-6 ini ya guys, waktu gue datang ke dokter Larry, sebelum gue datang itu, gue tuh banyak banget dinyinyirin sama tetangga gue guys. Jadi tetangga gue bilang kayak gini, oh hamil ya? Iya, gue bilang gitu. Berapa bulan? Katanya gitu. Terus gue jawab kan, 6 bulan, gue bilang gitu. Terus dia bilang kayak gini, 6 bulan? Kok nggak kayak kalian, kok kecil ya? Gitu guys. Terus gue jadi panik, sepanik-paniknya. Terus dia bilang kayak gini, kok perutnya kecil? Udah 6 bulan kok perutnya kecil? Katanya gitu. Terus gue bete banget kan, kayak bete dan kepikiran gitu loh guys. Kenapa ya? Aduh, gue pengen cepet-cepet kontrol, gue pengen cepet-cepet jadwalnya gue kontrol, gue pengen tahu nih anak gue kenapa ya, kok perut gue kecil ya, kenapa. Jadi gini loh guys, gue tuh di bulan ke-6 ini perutnya tuh belum kelihatan, tapi guenya udah gemukan. Jadi gue kelihatan menggemuk, jadi gue kelihatan kayak orangnya, ini orang gendutan deh gitu loh, ini orang gendutan deh kayaknya gitu, tapi nggak kelihatan hamil. Kan ada kan kalau kelihatan hamil kan tung gitu ya perutnya. Itu enggak guys, gue masih bisa pakai rok yang ketat, gue masih bisa, dan cuman kelihatan tuing gitu doang, buncit. Jadi kayak orang yang buncit aja, nggak kayak orang hamil. Terus gue kepikiran kan, karena dinyinyirin kayak gitu, akhirnya waktu pas bulan ke-6 gue datang ke dokter Larry, gue sekalian gue kasih tuh hasil lab segala macamnya. Terus gue bilang kayak gini, dok, saya tuh dibilangin begini loh sama orang, katanya gitu. Terus dokter Larry, ya ampun baik banget. Terus dokter Larry cuma bilang kayak gini, ibu hamil itu harus cantik. Dia bilang kayak gitu, ibu emang mau kayak gimana hamilnya? Mau kayak gimana emang? Semua ibu hamil itu cantik. Ini lihat bayinya, ibu tuh nggak boleh banyak pikiran, nggak boleh worry, nggak boleh terlalu dipikirin, nggak boleh stres. Ini lihat bayinya aja sehat bu, anteng-anteng, bayinya aja nyaman-nyaman aja, ibunya harus tenang, nggak usah didengerin kata orang. Terus gue disitu bilang, kan gue nggak kenapa-napa, itu orang emang nyinyir aja. Bener ya, gue tuh nggak ngerti guys sama orang-orang guys. Kayak gue belum hamil gue dinyinyirin, gue udah hamil gue dinyinyirin juga, terus aja gitu, nggak ada beres-beresnya. Malah curhat deh gue ya. Oke, setelah cek segala macam, gue akan lanjut ke gairah seks untuk ibu hamil di trimester kedua. Trimester kedua ini kebetulan gue nggak merasa mual-mual apa segala macam. Biasanya kan gairahnya ini turun karena kitanya mual.
gitu. Jadi kayak males itu, pengennya tiduran. Tapi kalau memang kalian merasa seperti itu, kalian harus komunikasi ini sama pasangan kalian. Gue nggak bisa nih, gue lagi mual-mual begini, harus komunikasi ya. Komunikasi itu penting, karena gue tidak merasakan itu, jadi ya gue melakukan saja gitu. Tapi untuk di trimester pertama gue tidak menyarankan ya, karena gue juga tidak melakukan itu. Gue itu mulai berani, sebenarnya sih nggak apa-apa kok, karena Tuhan itu menciptakan bayi itu di dalam ruang yang sangat kuat gitu. Dia ada air ketuban yang mampu menghalau segala macam gitu guys. Tapi tetap kita kan harus hati-hati ya, apalagi di trimester pertama. Gue tidak menyarankan, karena kalau di trimester pertama itu istilahnya belum terlalu nempel gitu, belum terlalu melekat gitu, makanya gue tidak menyarankan. Untuk di trimester kedua ini, oke, azan dulu guys. Oke, jadi posisi apa aja yang baik untuk ibu hamil? Yang paling diutamakan itu guys, asal tidak menekan bagian, ya itu suara anak gue guys, dia lagi bermain. sini lihat sini. Lihat guys, ini anakku tuh lagi lagi super aktif banget, dan ya si anaknya emang happyan gitu loh guys nih. Hai, kok bawa itu sih? Hai, ih, kok ada chestnya? Hai, lagi apa? Kok nggak mau di luar? Aku mau terbang. Mau terbang. Ada iklan guys. Oke, kita lanjut. Jadi posisi yang baik itu yang tidak menekan bagian perut dari ibu hamil guys. Jadi posisinya bisa apa aja, bukan bisa apa aja ya, tapi pokoknya yang disarankan itu posisi misionaris dan posisi yang minggir guys. Itu disarankan karena tidak menekan bagian perut gitu. Terus selanjutnya nutrisi apa aja sih yang diperlukan oleh ibu hamil selama trimester kedua ini? Tentunya tiap kali kita kontrol sama dokter, kita dikasih multivitamin ya guys. Itu vitamin tambahan, dan gue tuh rajin banget guys minum itu. Jadi dokternya bilang ini diminum ya 1 kali sehari, gue ikutin. Jadi 1 kali sehari tuh gue minum. Dulu waktu gue hamil, dokter Leri resepinnya itu Volamil Genio. Ada juga gue namanya apa ya, gue lupa loh, gue lupa namanya guys. Tapi itu juga ada vitamin, salah satu vitamin yang bagus banget, tapi itu tuh 2 kali sehari gitu dosisnya. Nah kalau Volamil Genio ini dokter Leri resepinnya 1 kali sehari. Nah gue tuh rajin minum itu, bener-bener setiap hari gue minum 1 kali sehari tiap malam. Jadi kalau malam gue minum, pagi-paginya suara motor, pagi-paginya gue minum susu ibu hamil. Jadi gue tuh, karena gini ya guys, gue tuh kan 2 tahun nunggunya, jadi gue tuh pengen kasih nutrisi yang terbaik gitu. Tapi ada juga loh yang nggak suka susu ibu hamil, itu nggak apa-apa, itu sih pilihan kalian masing-masing. Kalau gue tiap hari, gue pagi-pagi itu gue minumnya susu ibu hamil, bisa Enmam, bisa Prenagen gitu. Gue biasanya belinya tuh tiap bulan gue nyetok. Biasanya 1 dus itu habis antara 1 mingguan gitu guys gue. Dan sekarang tuh udah enak-enak loh guys ibu susu hamil itu. Jadi kayak Enmam sama si Prenagen juga enak, apalagi yang rasa coklat apa mocha ya, gue lupa, itu enak banget. Jadi gue suka mengkonsumsi itu. Pagi-paginya gue minum susu, malamnya gue minum vitamin. Nah gue rajin jadi gue rajin minum itu karena nutrisi yang banyak itu memang benar-benar dibutuhkan oleh ibu hamil gitu. Nah sampai nutrisi. Setelah itu gue juga banyak banget minum air putih, terus juga banyak banget minum jus pisang karena itu banyak mengandung asam folatnya kalau nggak salah ya. Udah sih guys, itu aja. Jadi sampai nutrisi dan lain sebagainya udah lengkap banget gua kasih tahu ke kalian. Dan nanti kita ketemu lagi di video trimester ketiga.
di trimester ketiga tuh udah kayak gimana. Kalian pasti penasaran banget kan? So bye bye, sampai ketemu di video selanjutnya.